untuk ibu hamil sebenarnya boleh nggak sih puasa? Kok kata mertua nggak boleh ya puasa pas lagi hamil? Sebenarnya boleh nggak ya puasa pas lagi hamil itu, dok? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang puasa untuk ibu hamil. Simak terus video ini sampai habis. Teman-teman yang lagi hamil, saya ucapkan selamat dulu ya untuk kehamilannya. Semoga sehat dan nanti persalinannya lancar. Nah, untuk teman-teman yang mau memutuskan untuk puasa di bulan Ramadan ini, teman-teman pastikan untuk konsultasi antenatal itu ke dokter kandungan atau ke bidan, jadi ke tenaga medis sebelum teman-teman memutuskan untuk akan puasa full di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sebetulnya keadaan tubuh teman-teman itu masing-masing akan beda-beda, jadi nggak bisa saya bilang oh ibu hamil ini semuanya tuh boleh puasa, padahal ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat ibu hamil itu tidak boleh puasa. Kalau teman-teman sudah dinyatakan sehat oleh dokternya, udah diizinkan untuk berpuasa, teman-teman perlu nih memastikan apa aja sih yang perlu dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, jangan pernah lewatkan makan sahur ya teman-teman. Kenapa? Karena makan sahur ini penting banget untuk teman-teman bisa tercukupi asupan nutrisinya. Karena kan saat hamil itu asupan nutrisi kita akan lebih bertambah dibandingkan asupan ibu-ibu atau wanita yang tidak hamil ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan makan sahur. Yang kedua, teman-teman atur waktu makan dan minum di saat-saat setelah berbuka sampai menuju waktu sahur berikutnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung minum banyak gitu kan, itu kan juga malah bikin enek ya. Terus juga kalau makannya langsung berlebihan itu akan enek. Jadi teman-teman kalau bisa dibagi nih porsinya jadi porsi kecil tapi sering. Jadi teman-teman atur banget untuk pola makannya dari mulai teman-teman berbuka sampai teman-teman makan sahur lagi. Yang ketiga, pastikan porsinya itu gizi seimbang ya. Jadi betul-betul ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Jadi jangan kayak makan nasi aja pakai garam gitu kan. Ya kalaupun bisa itu tolonglah pakai telur ya, karena kan setidaknya teman-teman lagi hamil dan butuh kecukupan nutrisinya terjaga. Perbanyak konsumsi protein hewani ya teman-teman, jadi kayak daging, kalau bisa beli ikan, terus juga ikannya kalau bisa tuh sekitar 2 kali deh konsumsinya dalam seminggu. Telur itu perlu banget teman-teman makan saat hamil. Cukupi juga karbohidrat, lemak, sayur, buah ya. Tadi balik lagi ke porsi gizi seimbang. Yang kelima, teman-teman minum tablet penambah darah atau zat besi. Terus teman-teman juga minum suplemen asam folat ya saat hamil. Jadi tetap suplemen ini tetap diminum saat hamil maupun teman-teman puasa. Yang keenam, teman-teman minum air putih sekitar 8-12 gelas dalam sehari. Ini dibagi waktunya dari waktu berbuka sampai waktu sahur. Jadi jangan diminum sekaligus teman-teman. Yang ketujuh, teman-teman bisa berbuka dengan porsi kecil. Jadi sedikit-sedikit aja nih makannya. Dan hindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi ya. Yang ketujuh, teman-teman batasi konsumsi tinggi garam dan kopi. Kenapa? Karena sebetulnya garam yang tinggi ini bisa menarik air ya teman-teman. Terus juga kalau kopi itu dia sifatnya diuretik. Jadi dia bisa bikin teman-teman sering kencing. Nah, kalau teman-teman puasa terus nggak ada asupan cairan yang masuk, teman-teman sering kencing, nanti teman-teman dehidrasi dan akan berpengaruh ke ketubannya, air ketubannya gitu. Jadi teman-teman batasin banget untuk konsumsi garam yang tinggi atau terlalu asin, dan juga batasin untuk minum kopi. Kalau yang biasa minum kopi sebelum hamil, mulai sekarang kopinya dikurangin. Terus yang terakhir adalah istirahat cukup dan batasi aktivitas harian yang terlalu berlebih ya teman-teman. Gitu. Itu adalah beberapa tips yang bisa teman-teman coba saat puasa. Nah,
Untuk teman-teman sendiri, kan tadi sudah konsul ke dokter. Kita lihat lagi nih, untuk usia kehamilannya, usianya dibagi jadi 3 trimester ya teman-teman. Trimester 1, trimester 2, sama trimester 3. Trimester 1 kalau memang dinyatakan sudah sehat oleh dokter boleh puasa, porsi makannya sedikit tapi sering ya. Tapi kalau teman-teman masih mengalami morning sickness, masih mual muntah, karena trimester 1 nih hormon lagi aktif-aktifnya banget nih, lagi adaptasi banget tubuh itu, jadi kayak muntah-muntah. Nah, kalau teman-teman merasa muntah-muntah, tolong tidak puasa dulu. Apalagi jika muntahnya berlebihan. Untuk trimester 2, teman-teman pastikan sekali kalau mau puasa untuk menjaga konsumsi hariannya biar tetap terjaga, terus juga pastikan untuk mengkonsumsi protein hewani juga. Untuk trimester 3 ini kan rahim kita akan semakin besar ya untuk perempuan saat trimester 3, sehingga ada penyesuaian nih untuk pengosongan lambungnya. Jadi untuk teman-teman trimester 3 yang mau memutuskan puasa, teman-teman pas saat berbuka pilihlah makanan itu dengan porsi kecil tapi sering makannya. Jadi jangan langsung makan banyak banget, langsung dihabisin 1 porsi atau 2 porsi karena ngerasa wih tadi kan puasa gitu kan, terus kayaknya kalau nggak makan langsung nih lapar banget dok gitu. Tapi tolong dibagi ke porsi yang kecil-kecil tapi sering ya makannya. Nah, saat berpuasa teman-teman juga harus pastikan untuk melihat tanda-tanda bahaya nih. Jadi kalau misalnya ada beberapa tanda ini, teman-teman tolong hentikan puasanya dan konsultasikan sesegera mungkin ke dokter atau ke tenaga kesehatan. Apa sih itu? Jadi yang pertama, teman-teman pas saat puasa mengalami mual, muntah, terus sakit kepala, nyeri pinggang, lemas, kelelahan, pusing. Itu teman-teman harus sesegera mungkin konsultasikan ke dokter biar diperiksa apakah perlu dilanjutkan puasa atau tidak. Tapi untuk sementara batalkan dulu puasanya dan konsultasikan ke dokter apakah untuk hari-hari berikutnya saya masih boleh berpuasa apa tidak dok gitu. Oke teman-teman, itulah tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang mau berpuasa saat sedang hamil. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Boleh di-share ke yang lain yang membutuhkan, yang lagi hamil, yang mau puasa, yang lagi galau-galau boleh puasa apa enggak. Ya, semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye-bye.